Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membahas dari mata pelajaran etika bisnis. Nah, yaitu ada beberapa kasus. Jadi dari materinya yaitu kasus pelanggaran dalam etika di bisnis digital. Nah, di sini tuh ada yang judulnya yaitu tantangan hukum persaingan usaha dan HKI dalam ekonomi digital. Nah, itu salah satu masalah utama dalam bagaimana hukum persaingan usaha dapat diterapkan secara efektif dalam ekonomi digital. Nah, yang seringkali itu tidak terbatas oleh wilayah geografis. Terus dengan munculnya platform e-commerce global dan perusahaan teknologi yang berlokasi di berbagai negara. Nah, mengatur persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli menjadi semakin kompleks. Pertama, yaitu peraturan internasional yang mengatur HKI. Sebenarnya pengaturan HKI itu telah diatur secara internasional melalui perjanjian internasional. Terus ada beberapa peraturan HKI, yaitu beberapa perjanjiannya, itu ada 3 yang saya sebutkan, yaitu seperti. Terus ada juga contoh kasus pelanggaran HKI di tingkat internasional. Nah, bisa dilihat itu di kancah global, contoh-contoh kasus terkait HKI itu masih terus berlangsung. Yang saya sebut itu contohnya kasus pelanggaran HKI oleh Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Jadi pelanggaran oleh Tiongkok itu pelanggaran intelektual yang menjadi masalah yang sangat serius bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Nah, perusahaan Amerika Serikat sangat khawatir tentang pelanggaran hak cipta di Tiongkok. Itu pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI di Tiongkok mengurangi keuntungan dan peluang pasar bagi perusahaan Amerika Serikat. Nah, ini terjadi ketika produk dan teknologi Amerika Serikat ditiru dengan biaya yang lebih murah dan kemudian dijual dengan harga yang lebih rendah dari produk aslinya. Menurut New York Times, Tiongkok tetap menjadi sumber tunggal terbesar untuk barang-barang palsu atau bajakan. Nah, menyumbang lebih dari 83% dari apa yang disita oleh otoritas global pada tahun 2020, termasuk produk medis seperti alat uji COVID-19, masker respirator N95, terus ada pembersih dan ada disinfektan. Selain contoh kasus pelanggaran HKI oleh Tiongkok terhadap Amerika Serikat, juga ada beberapa contoh lain, yaitu seperti kasus Apple versus Samsung, terus ada kasus Oracle versus Google. Di sini juga ada tantangan hukum pada persaingan usaha perdagangan digital yang harus diwaspadai oleh pelaku usaha, regulator, dan konsumen. Nah, yaitu ada beberapa poin itu yang harus diwaspadai itu. Terus yang pertama itu rekalibrasi dan insentif untuk inovasi. Nah, itu yang kedua, difusi teknologi dan pembangunan ekonomi. Terus ada yang ketiga itu retribusi benefit, aset intangibles, dan perpajakan. So, ada yang ketiga yang keempat perkembangan tata kelola data, dan yang kelima perbatasan hukum antar negara. Memitigasi risiko pelanggaran kekayaan intelektual.
Untuk mengatasi tantangan ini dan melindungi kegiatan inovasi di dalam negeri itu perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antar elemen, dan baik pemerintah, sektor swasta atau masyarakat. Itu yang pertama tuh upaya pemerintah. Upaya pemerintah tuh perlu meningkatkan kerjasama lintas batas antar negara dan negara organisasi hukum internasional, serta mengadopsi regulasi yang fleksibel namun efektif dalam mengatasi praktik anti persaingan dan pelanggaran HKI. Terus ada yang kedua, upaya pelaku usaha. Di sini pengusaha, setiap perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan etika dalam berbisnis, serta melindungi hak kekayaan intelektual mereka sendiri. Terus ada juga peningkatan literasi hukum. Pendidikan dan kesadaran publik juga memegang peran kunci dalam menavigasi era digital ini melalui program pendidikan yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan hukum dan perlindungan HKI.